Ya, baik. Kita mulai saja. Nggak apa-apa, nggak open cam juga nggak apa-apa kalau memang ada masalah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Ya, alhamdulillah kita berjumpa kembali nih dalam kita mengadakan serial webinar eksklusif ya, yang alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Ini webinar yang ketiga. Nah, yang dua pertama, kalau nggak salah, selangnya itu sekitar sebulan-sebulan. Kita sempat bahas mengenai eh, jurusan-jurusan yang ada di FSRD, apaan aja sih gitu. Karena belum semua orang ngeh juga gitu. Ini FSRD ini, nah FSRD ini makhluk apa sih gitu? Fakultas Seni Rupa dan Desain. Nah, ada seni rupa dan desain. Kemudian emang kalau jurusan-jurusan di dalamnya ada apa? Ada apa aja? Saya bisa belajar apa aja? Nah, itu webinar kita yang pertama tuh. Nah, kemudian webinar kita yang selanjutnya kita bahas. Nah, next stepnya apa nih? Kalau memang saya ternyata minatnya ke arah seni rupa dan desain dan atau desain itu terus kalau saya mau masuk ke kampus seni dan desain, saya harus gimana? Apa yang harus saya persiapkan? Saya nanti caranya gimana kalau mau masuk kampus FSRD? Nah, itu yang webinar kedua kita. Kalau teman-teman di sini belum sempat lihat, webinarnya sudah kita upload di YouTube kita. Nah, bisa dilihat di YouTube Kanvas Ilmu Akademi. Boleh nanti dicek ya. Lumayan kadang-kadang ada yang masih bingung juga gitu. Ini apaan sih? Ada desain. Emang desain grafis tuh apa gitu? Seni rupa tuh ngapain aja? Nah, kayak gitu. Nah, eh, hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai kuliah di FSRD dan story-story kisah-kisah di dalamnya kegiatan-kegiatannya kayak apa aja gitu kesehariannya. Nah, bagi yang belum kenal sama saya, mungkin kalau yang anak kanvas ilmu udah bosan kali ya melihat kita mondar-mandir bolak-balik. Tapi nggak apa-apa, kita kenalan dulu sedikit. Nama saya Oske Winardi Dahlan. Kalau saya dulu lulus dari DKV FSRD ITB. Dulu pertanyaannya itu selalu eh, kuliah di mana Mas gitu. Di DKV ITB. Oh ITB ada jurusan desainnya ya gitu. Oh iya ada gitu. Terus ditanya lagi, S1 apa D3 gitu. S1 gitu. Sambil mesem-mesem sambil baiklah gitu. Seperti itu. Itu salah satu suka dan dukanya pada waktu itu. Gitu. Kemudian di sini juga sudah hadir lagi ada Kak Yudis. Nah, Kak Yudis boleh sebentar. Nah, di sini ada Kak Yudis. Kak Yudis mungkin boleh memperkenalkan diri sedikit, Kak. Nama, Halo, jurusan dan kuliahnya di mana? kedengeran nggak? Ada suaranya? Ya, ada. Ada, oke. Perkenalkan, aku Yudhistira Arti Rahman, biasa dipanggil Yudis, pengajar di Kanvas Ilmu, kuliah di Institut Seni Indonesia, tapi biasanya kita kenalnya ISI ya. ISI Solo atau Surakarta, jurusannya Seni Murni. Seni Murni itu ada subjurusannya lagi, patung lukis grafis, terus aku masuknya di lukis gitu. Salam kenal semuanya. Ya, terima kasih Kak Yudis. Kemudian ada lagi satu lagi yang mau kita ajak ngobrol-ngobrol. Nah, ini ada Kak Kina. Silakan Kak memperkenalkan diri dulu. Belum ada suaranya Kak. Hmm, masih belum masuk Kak suaranya. Halo? Halo? Nah, iya masuk. Tapi kayaknya agak kecil ya. Halo? Apa volume saya aja ya?
Oh iya, full Udah musik kecil kedengeran banget. Kak suaranya? Ya, sip. Ada. Oh ya, perkenalkan teman-teman, namaku Surya Litkinasih. Aku kuliah di ISI Bali. Tadinya kan ISI Denpasar, terus ganti nama di awal tahun tuh jadi ISI Bali. Aku semester 6 dan jurusanku di DKV. Untuk DKV Ya, sendiri nggak ada subjurusan kayak yang ada di ISI Solo. ya. Baik, Dah, terima kasih Kak salam kenal. Kina. Ya, biasanya dipanggilnya Kak Kina. Nah, kita ini ya, kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang apa namanya, tentang kesehariannya di kampus. Ya, nanti mungkin ada sedikit cerita dari saya di ITB kayak gimana sih, kemudian dari isi baik itu yang di Solo maupun yang di Bali, lumayan jauh nih di Bali. Eh, Cuman memang kalau saya udah lama lulusnya, tahun 2008 lulusnya. Jadi lumayan jadul, lumayan lama, lumayan fosil. Nah, makanya di sini alhamdulillahnya ada dua orang, ada Kak Yudis sama Kak Kina ini yang memang sekarang masih menempuh perkuliahan nih, gitu, masih menempuh perkuliahan. Jadi mungkin kita bisa dapat kabar-kabar yang lebih update ya. Nah, mungkin kita mundur dulu sedikit, Kak. Kalau dulu Kak Yudis sama Kak Kina, kenapa sih Kak dulu milih milih jurusan FSRD? Kak Yudis dulu deh, Kak Yudis. Nggak kakeknya dulu. Oh, kakek dari aku ya. Iya, Nah, iya. kalau misalkan aku tuh eh, pertama pasti minat ya. Kayak kita awal bingung lain urusan, akhirnya senang, terus seiring bertambahnya waktu ya, berjalannya waktu gitu. Sampai di kelas 11 SMA berarti ya, itu udah mulai nyari-nyari FSRD. Awalnya tuh gak ngerti gitu. Baru mungkin pas kelas 12 oh ternyata FSRD tuh adanya di ISI, terus di ITB, ISBI Bandung gitu ya, di Institut Seni Budaya. Gak tau ya kalau sekarang tuh masih ISBI atau ISI gitu. Terus akhirnya memutuskan milih ISI Jogja, satu lagi tuh apa ya, ISBI Bandung, terakhir malah ITB gitu. Karena saking gak taunya Mantap. gitu, dijadiin pilihan terakhir gitu. Terus ternyata SNBT ya kalau sekarang, dulu SBMPTN. Ada UTBK-nya juga. Terus kita aku IPA ya di SMA-nya IPA. Ternyata lintas jurusan itu IPS gitu. Jadi ya nggak ngerti ya soalnya soal IPS masuk terus ya udah ke FSRD seni murni gitu sih Kak. Singkatnya gitu. Seiring berjalannya waktu suka sama gambar, akhirnya coba deh diseriusin. Kayaknya ini satu peluang buat aku pribadi yang menjalankannya tuh nggak berat gitu. Nggak perlu ngedevelop skill lebih jauh lagi. Ya udah ngembangin yang ada aja gitu. Siap, siap. Saya juga dulu anak IPA, Kak. Iya, iya. Terus Kak Kina gimana Kak Kina? Kenapa sih Oh, dulu milih jurusan FSRD? Nah, nah kan kalau dari kecil kan emang udah ada kelihatan gitu bakat gambarnya kayak semua tuh dicoretin, lantai, tembok, baju, punggung, papan dicoret semua. punggung. Iya, kayak lagi mereka lagi tiduran, terus pakai spidol coret-coret-coret gitu. Eh tapi itu nggak serius kan, maksudnya kayak cuma buat senang-senang aja atau emang pengen aja hobi gitu menggambar. Terus kalau kalau aku tuh dulu tuh sempet dari kecil tuh memang diarahinnya ke tata busana. Cuma akhirnya belok. Soalnya setelah SMA, terus nyari tahu tentang FSRD, terus harus milih jurusan kan. Terus ya ngobrol-ngobrol sama keluarga, sama orang tua juga, sama guru. Akhirnya karena
aku belum tahu ya mau jadi apa gitu kan. Cuma oh pengen banget FSRD mau aja gambar gitu, mau kuliah menggambar. Akhirnya masuk DKV karena dijelasin tuh kalau di DKV prospeknya lebih luas dibandingin yang udah menjurus gitu. Kira dah milih DKV. Iya. Nah, kalau dulu ada yang pernah bilang gambarnya bagus nggak, Kak Vina? Kalau nah itu dulu tuh aku menggambar itu nggak pernah serius Kak. Jadi tahu nggak kayak bebas gitu sebagai anak-anak menggambar apapun yang menarik, yang coret-coret, kasar. Cuman ternyata itu nggak masuk standar orang-orang di sekolah gitu, standar teman-teman di sekolah. Jadi yang bilang gambarku bagus tuh biasanya seleranya papaku gitu, selera orang tuaku. Tapi Hmm. kalau papa bilang bagus, model gambarnya yang coretan anak-anak. Tapi kalau temen-temen mungkin karena nggak terstruktur, abstrak-abstrak itu ya kurang diapresiasi sih. Hmm. Papa masuk hitungan nggak ya? Kalau papa mama bilang bagus sih pasti. Iya, soalnya kayak setelah aku belajar gambar orang anime itu, tuh papa kayak nggak seneng banget gitu kayak, aduh Oh, anak kecilku kehilangan warnanya. oh kehilangan apa ya? Kayak kayak kehilangan jati diri anak-anak kali ya. Iya, jadi kayak tidak bebas lagi, tidak kreatif lagi. Iya. Kalau kalau kayak Yudis dulu pernah nggak ada yang bilang gambar itu bagus gitu? Kalau aku sih emang dari awal ya bagus. Hmm. Enggak. Sih. Kalau kalau aku nggak, jadi kayak gimana ya? Mungkin SD ya, SD tuh kayak itu tuh bertahap, seneng gambar, terus kayak misalnya ada beberapa tugas, biasanya masuknya apa ya? Bukan biologi juga ya, IPA mungkin ya. Kayak misalnya ada gambar tubuh, anatomi, terus kayak misalnya ada tengkorak dan segala macem, terus udah mulai masuk tuh eh anime juga ya Naruto. Terus kayak di zaman aku kan banyak ya sampai ada cover bukunya dan segala macem gitu. Terus aku hafal, aku gambar ulang di sekolah, jadi gitu. Sebetulnya kayaknya kalau misalkan untuk teman-teman di SD sih nggak pernah notice banget kayak oh ini bagus apa segala macem gitu, enggak. Cuman akunya sendiri aja yang puas gitu. Ada beberapa kayak misalkan SBK ya, seni budaya gitu. Terus aku senang gambar, tapi ya udahlah kalau misalkan dibilang jelek atau enggak dan segala macam, kayaknya itu urusan belakangan. Yang penting akunya puas. Cuman ternyata di notisnya itu sama guru waktu kelas 4 aku ingat banget gitu. Sampai ditanyain, kamu tuh les apa enggak sih dulu gitu. Enggak sih, ini emang sendiri aja di rumah waktu itu gambarnya gambar kuda. Itu lupa tapi mata pelajarannya apa, pakai pensil aja biasa. Jadi sekalinya dibilang bagus SD itu sih, SMA baru sih kelihatan. Karena baru baru kayak misalkan sekarang supporteran terus bikin spanduk tuh yang sekian meter kali sekian meter gitu. Nah ya udah bikin spanduk segala macem, ngebantu tugas temen gitu ya, nanti diupahin kayak gitu. SBK gitu paling. Mantap, mantap, mantap. Dan kita bahas juga sedikit tentang apa ya, proyek-proyekan lah ya. Jadi kalau kalau kita tarik benang merahnya kayaknya eh, most of us, kebanyakan dari kita kayaknya berangkat dari sebuah minat ya, dari sebuah minat. Saya suka ngegambar, saya suka begini, saya suka begitu gitu. Walaupun pasti ada proses juga ya, namanya anak-anak nggak mungkin langsung sering gitu tuh tiba-tiba gambarnya bagus gitu. Cuman suka biasanya suka ada sesuatu yang menginspire kita. Ih, saya pengen ngegambar kayak gini. Saya pengen bisa kayak gini. Kalau saya dulu gambar ini bukan Naruto dulu, Dragon Ball. Jadul banget ya Dragon Ball. Nah, itu gambarin itu terus gitu kan yang dagunya lancip-lancip ya. Terus mukanya ternyata sama semua kan rambutnya doang tuh beda-beda gitu. Ya ya. Nah, sekarang setelah memutuskan buat mau mau masuk ke FSRD nih, nah pasti ada perjuangannya nih. Nah, kalau Kak Kina gimana Kak dulu perjuangannya mau masuk ke FSRD? Nah, perjuanganku eh, kan aku belum tahu mau jadi apa ya. Maksudnya pas cuma diarahin kayak oh, nanti kayaknya kamu bisa deh masuk tata busana begini begitu. Soalnya kan aku memang suka gambar
gambar-gambar perempuan terus bikin dress-dress gitu kan. Belum ada gitu kepikiran masuk DKV. Cuma akhirnya, oh ya, akhirnya pas SMA itu aku ketemu kan sama keluarga papa. Di situ aku ngobrol banyak banget. Ternyata tanteku itu juga lulusan keramik di ITB. Akhirnya kita ngobrol banyak, diskusi terus kan, kayak mau apa, jadi apa. Akhirnya karena mau ya itu balik lagi nggak mau jadi apa, nggak tahu mau jadi apa, kira ambil DKV. Terus setelah itu pas udah tahu mau jadi apa tuh, aku ini mulai nyari tahu kayak butuh apa gitu biar bisa lolos tuh harus PTN kan, pokoknya ditargetin sama mama tuh harus PTN. Akhirnya aku nyari tahu, ternyata harus linjur, ternyata butuh portofolio. Terus aku lihat gambarku sendiri kayak, kayaknya nggak bisa deh kalau nggak les gitu. Akhirnya, terus kayak aku ngelihat nilaiku, aku waktu itu kan SMA IPA ya, terus aku kayak nggak tahu apa-apa tentang sosum gitu. Akhirnya kayak, kayaknya juga nggak bisa deh belajar sendiri. Akhirnya aku kayak minta mama les dua boleh nggak. Dikasih. Jadi pas itu aku di Salemba Group lesnya, terus aku juga ini mantan murid di Kanvas Ilmu kan waktu itu em, tahun 2022 aku ambil kelas intensif yang seminggu tuh kan masuknya 2 kali, jadi tuh seminggu full les. Jadi cuma liburnya tuh hari Minggu kan juga aku ikut pencak silat gitu. Jadi aku kayak aku telantarin pencak silatnya untuk tidur. Terus kalau tantangannya itu mungkin karena aku merasa ketinggalan banyak ya. Jadi kan mulai les itu ternyata tuh kayak mepet-mepet mau UTBK kan. Dan aku jadi ngerasa ketinggalan banyak. Jadi sering overthinking, ngedown, jadi sering sakit selama les itu. Apalagi waktu itu zaman-zaman Oh, COVID. Itu sih Kak. Oh, padat banget ya sehari-harinya. Ya, biasanya memang gitu sih apa ada masa-masanya nanti teman-teman yang kelas 12 tuh pasti nanti akan merasakan apa sibuk banget gitu jadwalnya padat banget gitu sering nggak apa-apa kan sekali seumur hidup gitu pasti nanti akan melewati itu juga. Iya iya. Kemudian kalau Kak Yudis gimana Kak? Gimana perjuangannya Kak? perjuangannya ya, kalau aku waktu SMA sebetulnya sama ya, kayak clueless gitu loh. Kita bingung juga mau ngapain gitu. Terus kayak ke depannya mau ngapain juga. Sedangkan aku tuh dari dulu kayak bercandaan sama bapak, aku tuh nggak mau kerja yang kantoran, capek kayaknya. Terus melihat bapak juga kayak yang hari weekend tuh tetap harus ada panggilan kerja gitu kan. Nah, habis itu ya udah ngembangin skill yang udah ada, aku rasa ada di kesenian gitu. Spesifiknya visual, rupa, sempet ditawarin juga di kafe, ditanyain juga kayak misalkan ada saudara gitu, dia tuh dosen atau apa ya, aku lupa gitu. Dia tahu seluk-beluk tentang perkuliahan, terus biasa prospeknya memang lebih baik DKV gitu. Cuman aku mikir nih, kalau misalkan DKV kayaknya akan dulu ya dulu. Kalau sekarang sih ternyata lebih membantu sih nanti fasilitas dari universitasnya. Dulu tuh ngerasanya kayaknya lumayan dapat budgetnya tuh gede gitu ya, nyiapin alat-alat dan segala macem. Jadi aku kayaknya ya udah dijalanin dulu pas SMA. Nah, kalau aku sih nggak ada pressure jadinya. Jadi kalau misalkan seni murni, oke ya udah kita tahu ada seni rupa, gambar dan segala macam. Nah, aku belum ikut les, senang gambar. Jadi kalau misalkan keluar itu suka nge-sketsa di kafe, terus nge-sketsa di jalan, di rumah. Kayak misalkan ada bapak, ada mama, itu di sketsa gitu. Ternyata itu nanti jadi tempat latihan gambar suasana gitu, secara nggak langsung. Soalnya dulu bener-bener nggak tahu tuh, kayak info tuh terbatas, atau mungkin akunya aja ya yang jarang nyari infonya. Nah, eh, kerasa banget apa tuh sebutannya apa tadi kayak perjuangannya, ada perjuangannya tuh pas SNBT, ya SNBT itu ternyata aku kehabisan slot yang ada di Jabodetabek lah ya, di Bogor dan sekitarnya, dan harus tes di Jogja langsung di UPN Veteran
Sehabis itu tes dulu walaupun SNBT 90 menit di ISI Jogja. Jadi 2 kali tuh tesnya. Aku belajar sosum sendiri, minjem buku apa tuh yang tebel gitu ya. Sehabis itu juga harus sembari dibarengin sama gambar gitu di waktu yang padat banget gitu. Walaupun ya bener gak keterima sih, jadi ikutnya mandiri, mandirinya baru di Surakarta. Tapi udah tahu tuh celahnya, udah tahu polanya kayak, oh ternyata kayak gini, 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 gini. Nah, tetap aja dari Jogja ngerasa nggak keterima kan ngedown juga tuh. Nah, terus ikut ujian mandiri, balik lagi ke Solo karena harus tes secara langsung selama 90 menit sama pengetahuan tentang seni rupa dan kayak tes psikotes gitu ya, tapi pakai pakai gambar gitulah gitu. Jadi perjuangannya itu sih harus bolak-balik Jogja, Solo, pulang kayak gitu-gitu sama belajarnya. Iya, kalau zaman dulu eh, memang format ujiannya masih ada yang harus datang ke lokasinya ke ITB ya datang ke ITB ke Bandung langsung gitu. Saya dulu juga ujiannya langsung datang ke Bandung tuh. Ya mau nggak mau nyari nyari penginapan karena mulainya pagi gitu khawatir. Kalau saya tinggalnya di Depok. Dari Depok khawatir nggak kekejar kalau pagi-pagi ke Bandung, riwuh atau gimana. Akhirnya kita berangkat malam-malam gitu. Nah, anak-anak sebenarnya banyak juga waktu itu yang kita berangkat bareng-bareng yuk, kita berangkat bareng-bareng. Nah, berangkat bareng-bareng ke Bandung. Cuman kalau waktu itu saya sendirian gitu. Nah, kalau saya sama sih karena info yang terbatas. Waktu itu saya ngeliat ada poster di sekolahan itu antara saya kelas 11 akhir atau kelas 12 awal. Nah, jadi itu sebenarnya udah waktu yang mepet tuh gitu. Ngeliat ada poster bimbel bimbel gambar waktu itu di Jakarta. Sekolah saya di Jakarta dulu. Sekolah di Jakarta di Pasar Minggu. Nah, terus tempat lesnya ternyata di Kalibata. Lumayan lah deket. Ya, akhirnya kita samperin, tanya-tanya gitu. Akhirnya, ayolah, les lah gitu. Biasa minta izin sama orang tua. Terus lesnya itu malam waktu itu antara jam 5 atau habis maghrib gitu. Selesai antara jam 7 atau jam 8 malam. Yang dari situ dari jam 8 malam baru pulang lagi ke Depok kayak gitu. Nah, ya mungkin ya seperti ya sekarang juga mungkin banyak ya yang les atau bimbelnya tuh sampai sampai malam-malam gitu ya. Memang itu perjuangannya seperti itu. Bahkan ada yang guru di kanvas ilmu ini yang eh, nggak sekedar gagal sekali, 2 kali, tapi dia nyoba di tahun pertama tuh gagal tuh. Nah, kalau kayak Yudis kan tadi masih tahun pertama ya, eh, nyoba di ujian yang pertama, terus ada ujian yang selanjutnya, ada ujian selanjutnya. Nah, kalau ini beliau ini gagal di tahun pertama, udah dia ngambil kuliah dulu tuh, kuliah dulu di IPB. Tahun kedua dia ikutan lagi dan les lagi, les lagi dan ikutan ujian lagi. Baru akhirnya tahun kedua itu dia berhasil. Maaf, ya di tahun kedua baru dia berhasil masuk ke ITB akhirnya seni grafis gitu. Nah, memang ada aja perjuangannya orang-orang seperti itu. Nah, itu mungkin sedikit latar belakang ya, karena sebelum kita masuk ke pembahasan tentang kampusnya, ya step pertama pintu gerbangnya kita masuk masuk ke dalam kampusnya itu dulu gitu. Dan untuk masuk ke dalam kampusnya itu pun pasti nanti ada perjuangan-perjuangannya gitu. Nah, kita lanjut lagi Kak. Kemudian eh, setelah Kak Yudis sama Kak Kina nih diterima nih di kampus masing-masing. Nah, pasti biasanya di kampus itu ada hal-hal yang berbeda nih dibandingkan waktu kita masih di SMA. Kita mulai dari
mata kuliah. Nah, kalau di SMA ada yang istilahnya itu mata kuliah, mata mata pelajaran. Nah, mata pelajaran. Kalau di kampus kan istilahnya mata kuliah. Nah, mata kuliah apa nih Kak yang dia unik atau berbeda yang kita belum pernah nih ngalamin nih waktu di SMA gitu. Kalau kayak ini gimana Kak? Hmm, kalau misalkan aku, kalau misalkan praktek, semua mungkin ada yang udah tahu ya. Yang unik itu nirmana pasti itu juga ada dua dimatra, trimatra, dua dimensi, tiga dimensi. Itu juga sesuatu yang unik karena kitanya sendiri yang harus seperti apa sih keindahan menurut kita pribadi gitu. Itu yang praktek. Nah, yang buat aku pribadi seru itu ada justru di teori. Jadi ada sosiologi, psikologi, antropologi, sama semiotika. Terus yang paling berkesan banget itu semiotika karena lucu ya dia tuh seperti mempertanyakan hal yang gak penting tapi itu jadi dasar untuk apa ya untuk meneliti sebuah sesuatu gitu. Langsung cakrawalanya tuh dirasa kayak kebuka gitu. Itu di semiotika. Terus, oh ini estetika. Estetika itu filsafat keindahan. Jadi kayak kita harus mengerti kenapa sesuatu disebut indah, kenapa menurut kita indah, tapi menurut orang lain enggak. Terus tolak ukurnya apa? Kayak gitu. Yang lucu tuh di semiotika ya, yang paling ingat kayak kita tuh berdebat di satu sesi mata kuliah gitu. Berdebat kenapa kursi disebut kursi gitu. Itu kan kayak pas dipikir emang kenapa gitu yang namanya kursi ya udah kursi bentuknya kayak gini dan seterusnya kayak gini ternyata ada penjelasannya gitu. Kalau misalkan aku boleh jelasin sedikit, kalau misalkan semiotika itu turunan dari linguistik, ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Kalau di Eropa itu sebutannya semiologi, kalau misalkan semiotika itu adanya di daerah-daerah barat di Amerika gitu. Nah, kita kita sebetulnya pakai ada dua tokoh, cuman kita pakainya itu yang dari Prancis tapi disebutnya semiotika yang dari Amerika gitu, yang lebih gampang mungkin ya. Semiotika itu itu yang itu nggak pernah kepikiran bakalan harus mikir kayak gitu sih di di sekolah kayaknya ngapain juga ya gitu. Itu tuh berkesan banget semiotika sampai sekarang sih seru. Biasanya kita juga kayaknya biasanya suka ngobrolin hal-hal yang apa ya, yang absurd gitu kayak obrolan cowok-cowok di malam hari gitu kan. Ternyata jadi mata kuliah ya. Iya. Kalau Kak Kina gimana Kak? Apa Kak yang unik-unik Kak Kalau tentang aku mata sendiri, kuliahnya? Kak? kalau aku sendiri tuh berkebalikan sama Kak Yudis. Soalnya aku ternyata lebih tertarik sama praktik. Nah, mata kuliah yang menarik dan ini sangat menyantol di otakku itu untuk pembukanya tuh kalau kalian minat kuliah yang DKV apa sih namanya modern dicampur sama budaya itu cocok banget di si Bali. Soalnya jadi itu di DKV di DKV isi Bali setiap semester itu dibagi biasanya ada mata kuliah yang eh, ilustrasi. Jadi kayak emang khusus ilustrasi, kayak bikin buku anak, poster, komik. Ada juga mata kuliah yang khusus untuk desain grafis. Contohnya kayak itu kita nge-rebranding UMKM lokal. Jadi kayak kita survei di lapangan, cari UMKM yang butuh di rebranding, kayak misalnya promosi dia kurang, apa sih namanya logo dia kurang, kita dekatin ownernya sendirian, jadi kayak tidak dibantu dosen kan, kemudian kita menawarkan diri untuk rebranding gitu. Terus ada juga yang mata kuliah teori kayak semiotika, estetika. Terus ada mata kuliah yang memang biasanya khusus buat belajar budaya Bali. Contohnya tuh salah satunya mata kuliah Reka Amarasi. Jadi di satu mata kuliah itu biasanya kita ada berapa project. Yang project itu biasanya dari simple, nanti lama-lama susah. Yang paling pertama itu kita bikin ulap-ulap. Jadi ulap-ulap tuh kayak kain putih kecil 30 cm itu nanti dihias sama aksara Bali.
Dan itu biasanya mereka pakai tuh kayak buat ditempel di atas rumah, di janur, atau biasanya dipakai buat ibadah gitu. Terus nanti berikutnya, mata kuliah berikutnya kita gambar tunggangan dewa-dewa, kayak hewan-hewan kayak dewa Siwa itu biasanya kan sapi gitu. Dan si sapi itu ada namanya. Terus kita gambarnya di kain 1 meter, warnanya pakai charcoal atau nggak pakai tinta Cina. Nah, kalau pakai charcoal itu agak panas jarinya kan, gosok-gosok-gosok-gosok ke kain gitu. Terus Nah, yang paling charcoal apa Kak? charcoal itu kayak pensil apa namanya? Arang. Yang hitam teh ya arang Ya, ya ya. Ya. ya yang hitam itu. Terus yang paling berkesan buat aku, soalnya kita pergi jauh banget kalau naik motor itu 2 jaman itu ke pengrajin langsung. Jadi ada namanya tuh kayak kita ngukir di daun lontar yang nanti akan diwarnain pakai kemiri bakar. Eh, itu biasanya gambarnya tuh ini ngukir wayang, wayang kamasan yang wayang khas Bali gitu. Itu kalau kalian cari antara wayang Jawa sama wayang kamasan itu beda banget. Nah, kita tuh sampai naik motor berjam-jam ke pengrajinnya langsung, terus diajarin sama pengrajinnya langsung kan. Itu terus kayak drama banget bikin ininya soalnya dosennya perfeksionis banget. Kita udah berusaha bikin ini, maksudnya harus bagus, terus harus ada pameran, tapi dapat nilai B. Soalnya nggak mirip sama si pengrajinnya, bukan ini B B eh, Kak. Yang ya lumayan korosnya lah. aja, pokoknya semua tuh satu kelas hampir dapat B. Jadi yang dapat A tuh cuma Iya, 3 orang atau 4 orang gitu. Soalnya kan si temanku ini orang tuanya juga orang Bali asli ya, jadi ya orang tuanya tahu gitu cara memperindah si daun lontar itu. Jadi nanti daun lontar itu diikat, terus nanti eh, tutupannya bambu. Aku lupa namanya ya. Tutupannya bambu dan itu bambunya diukir juga. Nah, pokoknya yang dapat A tuh yang seperti itu. Kita yang cuma selembar kecil itu tuh dapat B. iya. Itu berkesan banget soalnya emang susah, effort banget sih dan mahal. Iya, Satu kalau lontar itu pengrajin 8.000. Satu lontar delapan berapa? ribu. Satu lontar. Sebesar itu, Ya, cuma 2-3 kayak jari kayak. penggaris gitu. Iya. Iya, kayak penggaris Hmm. segini pendek kan. Terus nanti harus kita Hmm. tempelin. Harus biasanya kan Iya. ada lubangnya terus kita ikat gitu. Hmm. Terus nanti ngukir di Memang situ. biasanya pengrajin itu memang standarnya tinggi ya. Beliau kan memang setiap hari berulang melakukan hal yang sama sampai skillnya itu perfect banget tuh. Bagus banget Jangan-jangan kan? sambil merem pun bisa bikin. Iya. Dan Nah, kalau di Bali ternyata khas banget ya dengan apa namanya dengan lokal kontennya. Kalau di Solo gitu juga Kak, Kalau di Solo Kak ada, Idris. kalau tadi kan wayang kamasan ya, kalau kita wayang Hmm, beber. Nah, cuman hmm, kalau hmm, kita cuma ngeliat, terus dijelasin prosesnya, tapi untuk hmm, bikin wayang bebernya sih modern ya, kita pakai cat akrilik, tapi pertama monokrom, apa namanya, oh iya, hitam putih dulu. Yang hmm. bertingkat tuh warnanya, jadi dia bukan gradasi, tapi mengurangi saturasi warna secara bertahap gitu. Itu pakai tinta Cina yang lama-kelamaan kita tambah air lebih banyak, jadinya dia kayak punya layer. Nah, itu awalnya bikin itu, kedua baru pakai akrilik gitu. Jadi nggak yang spesifik harus pakai eh, kayak tadi tuh kakina daun lontar gitu. Kalau kita tuh wayang beber, aku lupa namanya apa. Dia tuh pakai kayak kulit ini kulit pohon, terus nanti tumbuk gitu biar halus, dikeringin dulu, baru nanti bisa dilukis di situ. Cuman kita nggak sampai ke situnya sih. Sama masih masih kental juga itu salah satu mata kuliah estetika Nusantara deh kalau nggak salah. Jadi Nah, double dia kalau ada praktek, ada teori. iya ya, kalau teman-teman penasaran wayang beber tuh apa sih gitu. Nah, kalau Oh, teman-teman kebayang wayang itu yang gepeng kayak gitu, wayang kulit. Nah, beda. Kalau wayang beber itu dia ada apa namanya? Ya selembar selembar aja gitu, selembar seperti kalau kita bilang sekarang mungkin kayak ilustrasi ya. Nah, jadi ceritanya itu dalam satu lembar itu. Jadi nanti si apa dalangnya itu
beliau membawa kertasnya kemudian sambil storytelling tuh sambil menunjukkan gambarnya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk wayang tertua ya Kak yang ada di Indonesia gitu. Jadi bukan start dari wayang beber sebenarnya. Bukan bukan start dari wayang kulit. Nah, kemudian eh ya kalau dari dari FSRD itu memang ada aspek teori. Kuliahnya ada aspek teori sama pasti ada prakteknya juga. Kalau yang saya rasakan memang di FSRD itu berat ke prakteknya sih memang gitu. Di tahun pertama itu pasti ada kuliah drawing yang kita itu setiap Senin sampai Kamis itu kuliahnya drawing dari jam 9 pagi sampai asar. Nah, itu selama itu tuh dalam dalam satu hari itu tuh satu mata kuliah tuh dari jam 9 sampai jam 3 atau setengah 4. Nah, kemudian kuliah-kuliah yang umum pun ada ya. Misalkan kayak kuliah bahasa gitu ada juga kuliah yang eh, bahkan dulu olahraga juga ada, agama ada, tata tulis misalkan tata tulis ilmiah yang umum-umum ada, tentang lingkungan itu juga ada yang umum-umum. Nah, nanti begitu kita masuk ke kalau di ITB nyebutnya studio masuk ke jurusan masing-masing. Nah, ini khas banget memang nanti di jurusan itu kuliahnya beda banget gitu. Kayak misalkan ya kalau masuk di kafe kuliahnya seperti yang tadi Kak Kina sebutkan, mungkin nanti akan ketemu dengan ilustrasi, ada komik, ada desain grafis, basicnya gitu ya. Bahkan kalau dulu saya dapat animasi juga dapat kan saya dulu ngambil multimedianya. Kemudian kalau yang seni pun juga beda lagi, khas banget. Nanti mungkin, nah dari kalau dari sini juga nanti akan beda-beda tergantung. Misalkan saya mau seni lukis sama seni keramik, tentunya nanti pendalaman materinya akan beda juga. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau eh, mungkin kita sering dengar-dengar kabar-kabar atau obrolan-obrolan gosip-gosip tentang tugas-tugasnya anak desain, anak seni. Nah, gimana Kak kalau tentang tugas-tugasnya anak desain dan seni kayak apa sih? Terus emang bener nggak sih anak desain itu pasti begadang, anak seni itu pasti harus begadang kayak gitu. Kalau dari pengalamannya kayak Yudis gimana Kak? Iya, begadang, sakit, jarang mandi. Itu itu jadi apa ya? Jadi setiap hari lah jadinya kayak gitu, gitu sering, sering banget. Jadi kalau misalkan tugas di seni murni itu ada yang namanya sketsa objek sama sketsa ekspresif yang di total-total nantinya harus ada 500 lembar sketsa gitu dan sketsa itu juga dipilih gitu sama dosennya. Jadi kalau misalkan awal kita tadi tuh seharian, jadi seharian bikin ada 15 lembar. Oh nggak taunya yang keterima cuma ada 10, limanya lagi enggak. Nah besoknya lagi harus ada 10, kita bikin 15, limanya lagi enggak gitu. Jadi kayak terus-terusan numpuk dan segala macam itu juga lumayan keteteran ya kalau misalkan enggak aktif karena susahnya itu di sketsa ekspresif. Kita harus on the spot bikin sketsa pakai tinta Cina gitu ya. Terus pakai kertas HVS. Jadi kita udah disuruh beli HVS satu rim gitu ya. Dan biasanya sih kadang kalau misalkan ngerjain bareng sama teman minta ya. Jadi biar 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 nggak terlalu banyak ngambil yang punya sendiri gitu. Nah, sehabis itu kadang ada yang ketumpahan juga catnya gitu. Terus ada yang kecoret terus akhirnya kan nggak jadi ya. Itu jadi berantakan aja jadinya. Jadi yang berat di sketsa malah sketsa objek itu sketsa kayak still life tapi cuma sketsa doang gitu. Terus still life-nya juga ada, jadi double-double still life iya, objek nanti disediain, barang-barangnya ada di kampus. Terus sketsanya juga ada, objeknya juga. Terus still life itu dibagi dua, hitam putih sama full color. Nah, yang full color tuh lucu, jadi kadang mulai dari yang apa ya binatang, mulai dari binatang itu
dulu temen tuh punya burung, tapi burungnya tuh burung yang berwarna gitu apa ya? Warnanya tuh hijau kuning gitu. Terus dibawa sama sangkarnya ke kampus, terus kita gambar. Terus beli ikan cupang, beli ikan koi ya, kalau nggak salah itu yang gendut ya. Koi apa ikan mas deh kalau nggak salah salah itu. Terus kita gambar tuh, kan gerak-gerak juga ya, bingung. Ini gimana cara gambarnya gitu. Terus ini eh kadang, tapi kita ini itu tugas tugas apa ya sebutannya ya? Akhir semester ya, UTS-nya. Itu kita ke kebun binatang. Aduh lupa lagi nama kebun binatangnya, deket banget sama kampus yang udah direnovasi itu sekarang di Solo. Kita masuk di situ dan harus gambar di kertas A2 deh kalau nggak salah. Jadi kita bawa papan gede-gede, terus bawa yang tabung, terus gambar di situ. Terus aku ingetnya tuh gambar unggas disuruh, terus gambar reptil, terus terakhir tuh gambar mamalia. Aku gambarnya gambar onta deh kalau nggak salah. Kalau reptil itu iguana, ular sih enggak. Enggak, ya itu reptil ada iguana gitu. Tuh. Tapi opsi terakhir ya, kalau misalkan sulit dan waktunya nggak cukup, itu boleh difoto, terus dipakein referensi itu boleh. Cuman awalnya pasti harus disuruh ke lapangan gitu. Live Itu ya Kak, berat langsung. sih, ya. Tahun pertama yang paling Hmm, berat sih sebetulnya, aku rasa. iya, karena apa namanya menguatkan basicnya dulu ya Kak. Kalau Kak Kina gimana Kak? Tugas-tugasnya kayak apa Kak? Begadang-begadang apa enggak Kak? Iya, begadang-begadang. Kadang apa sih namanya? Ini kan udah hitam. Terus kayak begadang tuh lebih hitam lagi gitu kayak. Terus pasti orang-orang tuh tahu kayak nggak tidur ya gitu. Soalnya jalannya tuh udah kayak kayak orang mau pingsan gitu sambil nenteng-nenteng di mana kan. Jadi itu kalau nah kalau di aku ya kan DKV kan udah nggak ada penjurusan. Jadi DKV tok DKV gitu kan kita memang belajarinnya hampir semua gitu. Aku kayaknya nggak terlalu banyak yang terlalu apa sih namanya basic banget gitu kayak semester satu tuh dosennya udah kayak ngasih tugas gambar hewan ya empat, gambar tumbuhan empat. Jadi itu kayak nggak di kayak kan aku pernah dengar kalau nggak salah tuh kayak seharian tuh cuma gambar lingkaran. Itu tuh bener-bener hari pertama kuliah gitu. Tapi aku tuh udah mengharapkan itu ternyata enggak gitu. Langsung dikasih tugas yang gitu ya, gitu kan. Terus kita harus ini kocar-kacir nyari art supply. Kan belum ada tuh ya belum ada pengenalan supaya aja terus kayak dengar-dengar dari orang terus nanya-nanya dosen kayak butuhnya apa gini-gini terus makin naik tuh di semester 2 kalau nggak salah ada namanya menggambar garis di situ tuh kayak pengenalan sama alat kayak kita gambar pakai garis pakai jangka dan itu kayak dikasih pola kita tuh harus pakai jangka gitu terus ujiannya tuh di kampus waktunya singkat kayak kakak tahu nggak sih pola ring yang saling saling tumpuk gitu, saling tumpuk, saling tumpuk. Hmm. Nah, karena terlalu singkat, terus kita ngejangka tuh sampai gemeteran kan. Terus ada temenku yang uasnya semua cincinnya tuh di depan gitu, jadi nggak saling terbelit begini, tapi numpuk begini. Jadi kan seharusnya numpuk kayak gini kan, cuma karena dia gemeteran, terus dia panik, terus aku lihat tuh kayak cincinnya semua di luar gitu, tapi nggak ada waktu lagi buat ngulang. Terus kalau Iya, iya, tugasnya iya. memang terus ada juga bikin animasi. Animasinya tuh nanti di semester 4 kalau nggak salah tuh 3 gitu. Nanti ada animasi tapi biasanya berkelompok. Nah, di situ memang tidak bisa menghindar untuk tidak begadang sih. Kayaknya cuma sampai ini deh apa sih ini semester kita magang tuh kita nggak begadang. Jadi sampai semester 5 kita full begadang gitu. Terus nanti kan ada desain yang ini redesign UMKM di situ tuh tugas kita tuh nggak cuma bikin logo jadi kayak dalam satu kan kelompok kayak kelompok 5 orang terus kita harus cari UMKM kita tuh masih harus wawancara jadi tuh si dosennya itu minta untuk kita nggak asal mendesain gitu Hmm. apa yang kita mau tapi kita tuh harus apa yang klien mau gitu kayak Hmm. kalau kliennya mau ini
kita tuh harus turutin. Terus kayak kita tuh nggak, kita tuh harus tahu seluk-beluk dari si produk itu, dari perusahaan itu untuk ngebawa nilai dari perusahaannya. Jadi kayak kalau terlalu kayak harus kan satu orang dari 5 orang itu satu orang bikin satu ini kan kayak ini logo, satu orang logo, satu orang poster. Itu tuh nggak boleh beda-beda, akan ketahuan. Jadi kita juga Harus bener-bener beda-beda. jelasin ya nggak boleh beda-beda. Jadi harus satu ton gitu loh Oh, suasananya. Jadi kan ketahuan oh, gitu. satu satu tema gitu ya. Jadi ketahuan kelompok mana tuh yang nggak saling komunikasi gitu. Hmm, Kalau hmm, sering kerja kelompok, sering diskusi, itu akan sama gitu desain-desainnya. Soalnya kan kita juga yang kalau wawancara, wawancara kita yang semua. wawancara, terus apa namanya, hmm, riset gitu, itu kan pasti di luar jam kuliah ya Kak. Ya, itu emang ngambil Nah, waktu gitu. banget di jam kuliah. Kayak Iya, iya, kita tuh seharian bisa wawancara aja gitu. Sampai panas dingin, duduk di kursi gitu kan. Udah iya, keringetan. iya, iya. Cuacanya kan Bali kan panas ya. Kalau aku kan gak terlalu bisa panas. Jadi di ruang tamu tuh walau ada kipas kayak udah membungkuk gini udah keringet dingin gitu terus Iya, iya, diem-diem ngambil air terus terus iya, iya, juga iya. yang apalagi tambahan itu project-project yang ada budayanya ada unsur budayanya itu lebih berat lagi soalnya kan kadang-kadang kita tuh wajib untuk mencari si pengrajin aslinya gitu yang aku bilang naik Hmm, motor 2 jam untuk ke kabupaten sebelah gitu cuma buat hmm, 20 menit belajar lontar. hmm, hmm, hmm. Dan itu masih harus Iya, iya. ngejar lagi kan kilometernya. Terus art Ya, supply-nya mungkin. juga susah. Nah, Hmm. itu pertanyaan selanjutnya nanti Kak. Nah, mungkin teman-teman bisa bisa bayangkan juga ya, kalau di kampus dengan waktu yang terbatas, mungkin eh, satu satu mata kuliah mungkin sekitar 2 jam atau 3 jam. Paling dosen ngasih pengarahan, ngasih tugas, kadang-kadang asistensi sama mahasiswanya. Ini udah oke belum, udah oke belum, udah oke belum gitu. Nah, kemudian biasanya memang mengerjakan tugasnya memang di luar dari waktu kuliah yang di kampus gitu. Jadi kita sudah biasa begitulah gitu. Mungkin pada akhirnya bisa mengerjakan tugas itu ketika kita pulang tuh dari kampus, belum dengan nanti kegiatan yang lain-lainnya, organisasi gitu. Mungkin ada UKM ya, unit kegiatan mahasiswa gitu. Mungkin ada yang ikutan juga BEM-nya gitu atau keluarga mahasiswanya kayak gitu. Makanya jadi mahasiswa teh kayak mungkin bisa jadi lebih sibuk daripada orang kerja kayak gitu. Ya eh, banyak cerita seperti itu yang intinya kita memang memang begitu sudah masuk FSRD itu kuliahnya menarik sih gitu. Eh, dan mungkin kalau di luar FSRD nggak akan dapat yang seperti itu. Tapi perjuangannya ada juga gitu. Kak, kalau kalau misalkan nggak usah begadang-begadang aja bisa nggak Kak gitu? Eh, technically yes bisa gitu, tapi mungkin itu cerita untuk lain lain waktu ya. Oke, nah tadi kesebut Kak tentang art supply. Nah, kalau misalkan eh, di kampus FSRD itu kayaknya harus harus punya punya art supply atau alat-alat alat seni atau alat desain misalkan. Itu kayak gimana sih Kak? Apakah memang harus modal sendiri gitu? Kalau dari Kak Yudis gimana Kak tentang art supply? Kalau aku karena manual semua awalnya dari sebetulnya ya manual semua sih ya seni lukis dari awal sampai akhir gitu. Jadi semua itu disesuaikan sama preferensi masing-masing, yang artinya nggak bisa disamaratakan. Jadi harus beli sendiri gitu. Cuman perbedaannya adalah ketika aku mengajar di sini menggunakan pensil khusus Staedtler 2B yang ternyata kita bisa nge-skip yang kita biasa beli berurutan nih HB, B, F, terus 2B, 3B sampai 9 gitu ya berurutan. Ternyata kita cuma beli HB, 2B, 4, 6 udah selesai gitu. Nah kalau dulu tuh kayak kita nggak tahu beli pensil karena harus hitam putih, harus ngejar
kontras hitam putihnya gitu ya. Itu belinya satu-satu dan lumayan juga ya kalau misalkan habis kita beli lagi dan segala macam gitu. Itu yang ada barang yang nggak boleh dipinjam, ada barang yang memang dikhususin kita emang patungan gitu. Terus biasanya yang nggak bisa dipinjam tuh yang standar pensil, penghapus, terus drawing pen ya pena itu juga kan berbagai macam ukuran. Kalau misalkan pinjam lupa dan segala macam, oh udah tuh udah emang jadi hak milik orang jadinya. Atau ketinggalan gitu itu udah bakalan hilang aja gitu. Terus, nah art supply memang kalau misalkan di institut atau di universitas aku ngerasanya tuh kayak kitanya harus aktif gitu, yang proaktif nanya atau nyari tahu karena nggak bakalan spesifik banget dikasih tahu harus ada ini ada itu mereknya ini yang untuk student grade itu yang mana untuk yang professional grade yang mana jangan sampai salah pilih jangan terlalu yang jelek juga karena takutnya hasilnya juga nggak memuaskan walaupun bisa-bisa aja ya kalau misalkan kayaknya jago terus pakai art supply-nya yang biasa tapi bagus juga gitu ya bisa aja sih gitu cuman kayaknya yang aman sih yang student grade aja gitu yang bagus tapi murah gitu. Nyari-nyari terus yang bisa dibagi itu cat jadi kalau misalkan di seni murni seni lukis ya terutama kita bisa bikin kanvas sendiri yang ukurannya dari 60 kali 60 1 meter 1,5 meter ada sih yang bawa 1 meter kali 2 meter ya itu juga bingung ya mereka bawanya gimana gitu tapi sempat kita jadinya setiap UTS lukisan itu harus dipamerkan kita bikin pameran terus kita nyewanya mobil bak gitu bareng-bareng bikin panitia nah cuman untuk bikin lukisan yang bisa dibagi-bagi itu ini jadi kain kainnya kain apa ya aku lupa terus harus ditutup kan ditutup itu pakai di akal ini harusnya ditutupnya pakai cat akrilik putih tapi kita pakai eh, cat tembok warna putih dicampur lem fox jadi biar ada rubbernya gitu nah itu diaduk biasanya beli yang 5 kilo itu bisa kepake 2 orang sampai 3 sampai sekian kanvas gitu jadi murah banget sih kalau misalkan kita ngelihat sekarang di Gramedia atau di Art Supply Bogor yang gede dan tebel kayaknya bisa sampai ratusan atau 50 dan ke atas kalau kita sih 30.000 dapat ya 50.000 tuh yang sekian meter dapat gitu cuman emang bawanya aja sih yang susah ya di motor gitu bawa angin susah banget gitu itu untuk art supply sih kitanya yang harus nanya tahu kegunaannya sih lebih baik ya lebih cepat lebih baik sih. Ya, ya, ya. Kalau Kak Cina gimana? Itu tadi kan yang seni lukis Kak. Nah, kalau yang DKV gimana Kak alat-alatnya? Kalau di DKV itu biasanya awal-awal semester masih yang seni tradi ya, yang gambarnya masih di kertas. Itu Hmm. kalau bisa harusnya kalau disuruh dosen beli jangka, mungkin cari tahu dulu model jangkanya itu yang mana. Soalnya aku kan beli jangka tuh sampai 3 kali gitu. Ternyata jangkanya nggak Hmm. bisa dipakai semua. Jadi jangka yang bisa dipakai tuh yang bisa dimasukin pensil gitu. Hmm. Soalnya kan nanti bisa harus pakai drawing pen juga. Nah, drawing pen tuh nggak perlu beli lengkap satu set. Biasanya ukuran 2 sama 5 dan 8 itu dipakai. Terus kuas juga nggak harus dari ukuran paling kecil sampai yang terbesar nggak perlu. Beli aja pas tugasnya udah turun gitu. Pas tugasnya udah dikasih, terus baru cari art supply-nya. Terus kalau untuk yang tradi-tradi itu masih bisa sharing sih sama temen. Jadi kayak eh, cari temen, terus kayak mau nggak patungan untuk beli kayak cat atau ada temennya pakai pensil ini, kamu kamu boleh minjem ke dia. Mungkin kamu bisa minjemin barang yang dia nggak punya begitu. Tapi Hmm. kalau untuk DKV makin naik apa sih? Makin naik semester dia tuh nggak akan jarang untuk tradisional lagi. Terus kalau itu paling penting punya laptop. Laptop perlu i-core 5 minimal.
Terus kalau mau menggambar itu boleh beli pen tablet. Pen tabletnya nggak harus yang mewah, nggak harus yang besar. Pen tablet ini menurutku terlalu kelihatan ya. Yang ini nih terlalu besar sebenarnya. Soalnya kan ruang mejaku juga kecil. Kalau kalian mau masuk di kafe, mau beli pen tablet, yang sedikit lebih kecil juga nggak apa-apa kok. Soalnya rasanya sama aja. Terus ada juga yang layar gitu. Pokoknya untuk pen tablet ini itu nyesuaiin kebutuhan kalian yang nyamannya dipakainya tuh kayak gimana. Tapi yang penting banget sih emang laptop ya. Soalnya kan kalau kamu beli laptop, itu kamu bisa pakai buat editing. Kalau ada tugas render 3D, terus mengetik, terus untuk menggambar juga bisa. Biasanya biasanya yang mau masuk di cafe itu selalu dipertanyain tuh beli laptop atau tablet. Laptop dulu baru tablet. Itu aja sih Kak Ya, untuk ya. Katsubanya. Kak, kalau apa namanya peralatan yang termahal nih, yang satu yang elektronik, satu lagi yang tradisional. Nah, kalau kalau yang Kak Kina sama Kak Yudis apa nih yang termahalnya nih yang elektronik sama yang tradisional. Kalau Kak Kina apa Kak? Kalau elektronik laptop sih, Hmm. soalnya seharga Hmm. motor waktu itu. Jadi kayak pas ke tempat toko laptop itu kayak, aduh shock berat gitu lihat harganya. Hmm. Kan sebenarnya tuh pas awal semester udah dibeliin kan sama mama. Tapi tuh kayak Hmm. laptop yang biasa gitu, yang biasa cuma buat Hmm. kuliah biasa gitu. Terus Ngerti kayak kali ya. temenku, ya yang cuma pakai Word tuh bisa gitu. Terus temenku lihat ikornya, terus ngecek-ngecek laptopku, serius mau pakai yang ini gitu. Soalnya kalian ini kayaknya nggak mampu deh untuk buka Blender. Soalnya ternyata memang apa ya berat gitu loh pakai laptop yang aku pakai ini pun masih nge-lag gitu. Mungkin Hmm. kalau Hmm. ada Hmm. yang mau masuk DKV nabung dulu aja sih buat laptop. Terus kalau pen tablet tuh boleh dicicil. Itu kalau nggak salah yang terus yang kedua tuh pen tablet sih. Nyesel juga salah ukuran. Padahal bisa lebih kecil dan lebih murah. Pen tablet tuh paling 200 sampai 300. Itu udah dapat Wacom gitu. Yang paling sering didengar tuh pasti merek Wacom sih. Kalau pen tablet. Kalau tradisional, yang alat tradisional cat air. Tapi itu Nah, iya. ya, cat air lumayan. Yang Sakura itulah Iya, iya, suka iya. beli juga. Padahal bisa cari yang lebih murah. Iya, iya. Kalau kalau Kak Yudis gimana Kak? Kalau aku Masih ingat nggak lebih Kak? banyak manual, jadi kayaknya manual Hmm. dulu kali ya. Itu yang paling mahal pasti cat minyak, oil ya. Eh, Hmm. karena kita belinya dua nih, catnya dulu sama minyaknya. Kalau misalkan tanpa Hmm. minyak itu dia nggak bisa dipakai dan keringnya lama. Waktu itu beli nyobain yang Winsor and Newton ya, terus yang ukurannya tuh Hmm. segede pasta gigi itu loh itu. Ternyata 100 apa berapa gitu ya satunya gitu. Terus akhirnya ya Hmm. udah, ternyata teman punya. Terus ada dua minyak, kalau nggak salah. Cuman aku lupa nih, karena udah jarang udah nggak pernah pakai lagi malah ya. Si minyaknya itu pecah sama aku, gitu. Terus sampai sekarang belum digantiin lagi. Eh, Jadi, jadi kayak gimana pecah itu? itunya botolnya. Ya botolnya pecah karena dimasukin tuh kresek gitu, ke kresek, simpennya berantakan apa segala macam. Oh ternyata pasti itu kan bau juga ya, cat minyak tuh bau gitu. Hmm. Cuman memang hasilnya tuh benar-benar memuaskan ya. Untuk aku yang baru pertama kali pakai aja tuh itu ke mata tuh enak banget gitu. Itu sebetulnya kalau aku ngerasanya ya, pun walaupun mahal memang bisa dicicil gitu ya untuk yang manual atau digital, tapi itu jadi aset kalian gitu. Kalau aku manual, seandainya misalnya beli eh, kuas gitu, kalau misalkan semi murni pasti ada ragam macam jenis kuasnya dan banyak dibedain juga antara yang watercolor, akrilik sama cat minyak gitu. Itu beda. Cuman pastinya kan akan selalu dipakai juga sama kita gitu sepanjang sejauh mana kita pengen berkarya di media tertentu gitu. Itu yang menurut aku mahal sih sampai sekarang, eh, udah kerja tetap ngindarin beli cat minyak sih gitu. Tapi pengen sih nanti pengen pengen nyobain gitu. Terus kalau misalkan yang elektronik,
pertama kali tuh ini tablet tablet buat yang Procreate tuh dulu iPad, jadi udah mau beli tabletnya terus beli Procreate-nya itu lumayan juga ya. Oh, sama pen tabletnya karena terpisah itu jadinya 3 kali Iya. tuh beli tuh. Cuman untungnya nantinya mungkin akan ini ya akan nyambungnya ke project itu sedikit-sedikit nyicil untuk project pribadi dan bareng sama temen-temen bisa ngasilin uang juga ternyata dari situ gitu. Iya, iya, iya. Ya, oke, oke. Makasih, Kak. Kita ini sedikit ya mungkin kita simpulkan sedikit. Jadi sebenarnya nanti mostly teman-teman akan ketemu dengan alat-alat yang manual, yang basic-basic. Kalau dulu di tingkat satu itu pasti saya harus antara beli kertas, terus beli pensil gitu. Kertasnya juga macam-macam gitu. Beli kertas ini dikasih tahu kertas macam-macam yang dibutuhkan gitu. Terus nanti belum lagi buat Nirmana beli sedotan berapa pak gitu. Ya sedotan itu. Terus beli sama kertas juga buat Nirmana juga gitu. Eh kuas, cat air ya, pensil warna itu biasanya alat-alat basic yang di tingkat pertama tuh. Karena apa tadi yang Kak Yudis bilang tuh tinta Cina. Nah, tinta Cina juga tuh. Gitu. Itu biasanya di tingkat-tingkat satu. Karena kalau di ITB tingkat satunya itu semuanya masih belajar bareng-bareng mata kuliahnya biasanya sama gitu. Yang yang basic-basicnya. Nah, nanti begitu masuk ke tingkat dua kalau di ITB baru tuh ke jurusannya masing-masing. Nah, ini memang tadi kuliahnya khas jurusannya masing-masing. Alat-alatnya pun pasti beda-beda gitu. Ya, nanti misalkan yang di lukis kayak Kayudis ya akan berakrab-akrab sama yang namanya eh, cat entah itu cat minyak, cat akrilik gitu ya, kuas kayak gitu ya. Nah, kalau yang misalkan di keramik, nah mungkin nanti akan berakrab dengan tanah, celemek gitu sama apa tuh yang alat alat putar gitu ya, alat putar gitu. Kadang-kadang ada alat-alat yang memang disediakan di kampus gitu. Kayak misalnya alat keramik tuh untuk muternya atau alat untuk ngebakarnya gitu. Itu kan nggak mungkin disediakan. Nggak mungkin semua orang punya gitu ya masing-masing di rumah gitu. Jadi ada beberapa yang memang disediakan gitu di kampus untuk pemakaian bersama. Kalau di kafe apa ya dulu ya? Paling saya dulu kalau di kafe lab komputer sih paling dulu gitu. Kalau di kafe memang waktu tingkat dua masih ada yang manual-manualnya karena masih ada ilustrasi kayak gitu ya. Masih ada komik kayak gitu. Bahkan dulu animasi pun masih awalnya banget masih manual. Baru setelah nyobain yang manual baru kita masuk ke yang digitalnya tuh gitu. Jadi kalau kalau yang di kafe mungkin memang nanti banyaknya berurusannya dengan laptop atau apa tadi Wacom ya yang tab itu ya atau apa yang dari Apple tuh iPad. Nah, iPad ya, ya seperti itu. Tapi tetap biasanya basicnya kita mulai dari yang manual dulu, yang tradisional dulu tuh. Gitu. Jadi nanti eh, alat apa sih yang saya butuhkan itu akan disesuaikan dengan eh, jurusannya masing-masing. Itu mungkin kalau kalau diambil kesimpulannya. Nah, mungkin terakhir nih Kak Yodi sama Kak Kina cerita-cerita dong tentang entah itu kegiatan apa ya kegiatan atau UKM ya UKM itu kayak ekskul jadinya kalau di sekolahan ya atau komunitas gitu atau pameran mungkin yang pernah diikutin gitu ya. Nah, oh atau boleh juga proyek. Nah, kalau pernah dapat proyek boleh Kak diceritain gimana Kak dari Kak Kina Beren. Kalau secara umum dulu ya, kalau di ISI tuh sering banget ngadain pameran, entah kampusnya yang ngadain atau organisasi mahasiswa ngadain pameran. Itu biasanya terbuka untuk umum, mahasiswa boleh apa sih memberi karyanya untuk dipamerkan gitu. Kalau aku pribadi sih hampir nggak pernah ikut pameran dari kampus ya. Soalnya kan aku
eh, pernah ikut UKM awal-awal semester tuh pena mandala itu kurang cocok. Terus aku gabut di kos. Aku ikut temanku PMI. Niatnya tuh cuma Pena Mandala tuh apa, Kak? itu tuh kayak yang menulis-nulis saja, Oh, baca-baca buku gitu loh, Kak. hmm. Terus akhirnya ke PMI. Ya, waktu itu kan bosen ya, tugasnya juga udah mulai selesai, terus bosen. Akhirnya aku sebenarnya iseng aja sih ikut PMI, tapi ternyata keterusan sampai diklatnya. Terus setelah diklat itu Hmm. jadi sibuk banget. Kan kalau sudah diklat kan dibolehin jaga medis gitu ya. Nah, Hmm. tapi aku udah nggak lanjut lagi, soalnya kan soalnya aku udah nggak lanjut PMI lagi, aku nggak berani, nggak kuat gitu loh, soalnya kan aku kira tuh jaga medis tuh kayak di SMA gitu, kayak oh ada yang pingsan, kasih es teh, kasih teh panas gitu, nggak lebih lagi yang dihadapi gitu. Dulu tuh pertama kali jaga medis tuh ada lomba teater, setelah lomba itu anak-anaknya keluar ke backstage, terus jatuh semua, tumbang, pingsan, sesak nafas, Eh? keseleo. Jadi kita mondar-mandir, ngangkatin orang, colok muka orang pakai tabung oksigen. Jadi itu kayak, oke, coba lagi, coba lagi. Terus akhirnya PKKMB, jaga juga. Itu gara-gara kenapa, Ada Kak? Jadi penasaran. kenapa kan? Gara-gara kenapa itu? Yang lomba, yang pingsan itu Kak, yang itu kan Heeh. lomba teater. Jadi mungkin eh, teaternya itu mereka tuh kayak pas ini mondar-mandir. Jadi kayak mereka muncul di apa sih namanya? Di panggung. Terus nanti mereka lari ke backstage, langsung ganti baju, masuk lagi ke panggung. Itu kan dan itu lomba gitu. Jadi mungkin perasaan eh, gelisah, rush itu kayak adrenalinnya tuh pada tinggi gitu. Terus pas selesai mereka ke backstage tuh kayak langsung plong kan. Itu mereka langsung ngedrop gitu. Jadi kayak memang karena lari-larian itu paling banyak tuh masalahnya ini kekurangan oksigen gitu. Jadi itu dah pas pertama kali jaga itu kan kita udah cucukin muka orang pakai oksigen gitu. Hmm. Langsung semprot-semprotin oksigen. Terus yang PKKMB tahun 2024 ya. Ya, tahun 2024 eh ada yang mondar-mandir ke kan kita punya Kalau ruangan khusus gitu. PKKMB itu apa, Kak? Gimana, Oh, Kak? panjangannya apa ya PKKMB ya? Apa ya? Ini masih yang PMI juga ya berarti ya? Iya, masih PMI, Kak. Soalnya Oh, oke, oke. aku sibuk banget di PMI. Jadi aku kayak Iya, langsung iya, iya, iya. semua acara di kampus tuh tidak saya lirik ya, tidak aku lirik. Heeh. Pokoknya yang terakhir banget aku jaga itu yang aku nanganin orang kejang karena ternyata dia keluar air liur, terus aku udah tadahin plastik. Aku Oh, kira dia mau muntah atau apa, terus pas aku lihat kepalanya tuh ada bekas operasi otak itu terus kayak kayaknya aku oh, nggak cocok deh oke. di PMI. Aku tidak sanggup. Jantung kecilku ini. Akhirnya ya, setelah semester 5 magang, aku nggak lanjut lagi. Aku diteleponin, Iya, aku iya, iya. abaikan. Nggak Iya, sanggup. iya, iya. Iya, nggak apa-apa. Ya, at least kita jadi tahu bahwa this is not my thing gitu. Ya kan gitu ya kalau kalau kita apa namanya banyak banyak mencoba hal positif ya. Padahal nanti jadi tersaring. Oh ternyata ini hal-hal yang saya suka, ini hal-hal yang saya nggak di sini deh kayaknya. Gitu. Kalau kayak itu gimana Kak? Ada kegiatan yang di luar kampus Kak? Kalau aku sebetulnya kayaknya kebanyakan anak seni tuh jarang ada yang mau terikat tapi ikut terlibat gitu senang. Salah Hmm. satu caranya kalau aku tuh motivasinya nyari makanan gratis karena ada suatu acara gitu. Jadi oh tahu nih bakalan ada dikasih makanan gitu. Ya udah ikut kayak misalkan tadi pameran. Pameran tuh ada banyak Buat banget ya kayak misalnya di Natalis terus nanti ada awarding juga buat satu fakultas gitu.
Terus kita ikut bantuin bawa-bawa barang dan segala macem. Terus kayak kelihatan pura-pura sibuk gitu. Terus nantinya bakalan dikira panitia sama orang apa sama dosennya gitu. Nanti dikasih gitu, bener-bener dikasih. Terus eh, segitu pameran pokoknya paling sering banget di kampus itu. Terus kalau aku sih kayak misalkan lintas jurusan nih, ada acara diskusi sama anak revisi film. Ya udah ikut, nanti juga ada snacknya gitu. Tapi tetap seru gitu. Terus bantu-bantu HMJ ya. HMJ tuh himpunan mahasiswa jurusan. Cuman aku nggak apa namanya nggak official itu masuk gitu, tapi ikut bantu untuk proker ke depannya dia ngapain dan segala macam. Cuman kepotong sama pandemi waktu itu, jadinya untuk tahunan aku tuh langsung ke skip, ganti tahunan baru lagi gitu. Jadi yang udah kita susun dan segala macam nggak jalan gitu. Terus oh ini di luar dari kampus itu ada nih di Solo, kalau tahu namanya Jalan Jenderal Gatot Subroto, itu ada satu jalan lagi aku lupa namanya, berbatasan sama depan-depanan pasar antik. Itu ada satu jalan mungkin sekitar 100 meter lebih kali ya, yang di jalan itu tuh banyak banget ruko lama, dan di situ setiap tahunnya namanya tuh Solo is Solo, nama nama acaranya Solo is Solo gitu. Itu di mural. Jadi kita ikut mural, ikut volunteering, terus kayak kita sebagai panitia juga menyediakan apa yang dibutuhkan eh sebenarnya apa ya, street artist gitu. Terus juga ada diskusi terbukanya dan segala macam. Itu sih yang seru ya. Jadi kalau aku nggak masuk secara khusus, tapi ikut-ikutan aja gitu. Kayak misalkan denger nih temen ada acara ini, oh yaudah ikut gitu. Terus ada acara ini, oh yaudah ikutan juga jadi panitia dan segala macam gitu. Paling sering pameran, terus di luar itu juga hmm, ya itu sih yang berkesan tuh yang solo-solo ya. Oh sama gini, jadi kalau misalkan kita bingung mau ngapain, terus kita juga nggak secara resmi masuk ke dalam organisasi kah atau UKM gitu, ya udah kita sendiri aja yang buat acara, dan itu sering juga gitu. Acara kecil-kecilan, gigs kecil-kecilan, konser kecil-kecilan juga sama. eh, Nanti ada perbedaan di mana FSRD itu kampusnya lebih meriah karena sering dicoret-coret. Kalau aku ya di isi tuh banyak banget, apalagi di gedung 6 itu gedungnya seni murni, itu full graffiti gitu. Itu graffiti, mural, terus ada stensil, wet paste dan segala macem. Nah itu buat buatan kita yang kayak ini bingung juga ya mau ngapain ya. Ya udah coret-coret aja deh gitu. Itu yang seru sih. Sampai ke ini, sampai ke rektorat dicoret, rektorat FSRD, Rektorat. eh, ya itu dekanatnya di situ. Terus di ini di kita ngedekorasi apa namanya kantin, kantin bawah ya sebutannya, karena kita kayak berbukit gitu. Terus yang umum gitu yang semua orang bisa akses tuh kantinnya kantin bawah namanya. Itu di full dijadiin apa ya namanya street art ya, kayak mural dan graffiti dan segala macam. Jadi sering coret-coret banget sih, dan nggak dilarang juga, kampusnya buka 24 jam, kita bisa nginep di situ juga ya, silahkan aja kalau lagi ada acara. Oke, oke. Ya, saya juga dulu pernah tuh nge, nge-mural. Nah, kalau tuh dulu kegiatan dari ini nih, apa? Dari keluarga mahasiswanya, dari KM. Nah, jadi kegiatannya ada kita mural satu angkatan, terus satu tembok panjang gitu, mungkin ada sekitar berapa, 200-300 meter kali. Itu mulai dari kita gosok dulu pakai sikat sikat besi itu, karena kan emang kotor ya, tembok kotor, ada bekas cat yang lama, terus ada lumut-lumutnya, itu dibersihin dulu rame-rame, terus kita cat bareng-bareng. Nah, memang di kampus banyak banget kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan ya teman-teman. Selain kuliah yang sehari-harinya, ada UKM, atau mungkin nanti sebutannya mungkin bisa jadi beda-beda ya. Intinya seperti semacam ekskul lah ya, kalau di sekolahan. Cuman namanya kampus, jadinya eh, banyak banget pilihan yang bisa kita ambil. Segala macam olahraga ada, segala macam hobi ada, kegiatan kayak tadi ya menulis, terus ada
olahraga yang aneh-aneh. Misalkan kalau yang bela diri mah hampir, kalau di ITB hampir semuanya ada tuh. Silat gitu, terus karate, eh, aikido, taekwondo kayak gitu. Bahkan ada kendo, ada kendo di ITB tuh gitu yang pakai pedang, kayak pedang pedang bambu. Terus saya sempat ikutan aikido, tapi cuma sebulan doang. Cuma sebulan doang aikido. Terus yang kayak rohis-rohisnya juga ada. Nah, saya dulu ikutan yang rohis tapi di FSRD ada juga. Eh, jangan jangan bayangin kayak rohis yang di sekolah ya gitu. Tetap aja di seni rupa mah ya anak seni rupa tuh yang jadi ininya, jadi pengurusnya kan ya. Ya udah ngobrolnya tuh ya santuy banget, enak banget ininya, apa atmosfernya enak banget. Saya ikutan rohis yang di FSRD-nya. Terus ikutan juga eh, semacam semacam apa ya? Semacam hobi menulis juga, organisasi hobi menulis juga, judulnya Aksara. Tapi saya bukan nulisnya, saya bagian ngedesain. Jadi mereka tiap tiap pekan itu selalu bikin buletin. Nah, antara 4 sampai 8 halaman lah gitu. Nah, saya bagian ngedesain itu, bagian nge-layoutnya. Itu bawain ke percetakan, terus dicetak gitu. Nah, itu juga salah satu pengalaman belajar yang saya dapat di luar kampus gitu. Terus, nah, kadang-kadang juga eh, kita suka dapat project juga ya, entah dari kakak kelas, dari dosen, atau dari asdos gitu misalnya, dari organisasi gitu. Eh, Proyek saya yang pertama dulu ini menghias menghias panggung. Nah, menghias panggung untuk ada yang launching album, ada duo penyanyi duo gitu, mereka mau rilis album, kita bareng-bareng tuh ngehias panggung dan dapat sebungkus nasi Padang masing-masing. Pengalaman pertama gitu. Nah, nanti ada juga yang anekdot yang beredar. Nah, hati-hati kalau anak seni, anak desain udah kenal sama duit. Nah, kenapa? Karena suka suka lupa kuliahnya. Dan juga teman-teman harus hati-hati nih, ketika sudah kenal namanya duit, selesaiin dulu kuliahnya. Jangan jangan ditinggal kuliahnya, sayang. Kadang-kadang udah tinggal skripsi, tugas akhir gitu, terus ditinggal. Padahal tinggal 1 semester lagi, tinggal 6 bulan lagi. Sayang banget gitu. Jadi walaupun udah ngerasain berbagai macam project gitu, justru ya udah selesaiin aja gitu, nanggung. Jadi eh, tidak dilarang, bahkan recommended karena itu bakal menambah banyak pengalaman dan wawasan kita. Baik, teman-teman di kolom chat ya, di bagian chatnya ini ada absensi daftar hadir. Silahkan diisi bit.ly absen webinar Kanvil Aceh. Silahkan diklik, kemudian diisi. Nah, kemudian sambil juga sebelum kita buka tanya jawab, ya sedikit iklan, Jinjeng. Eh, nah, baik. Jadi memang kalau kanvas ilmu akademik kita fokus bagiannya adalah di pembelajaran untuk mempersiapkan teman-teman yang ada di SMA, baik itu kelas 10, 11, 12, dan juga untuk yang gap year. Ah, saya pengen coba lagi nih tahun depan, pengen coba masuk kampus FSRD. Nah, maka kita mempersiapkan para pejuang FSRD ini untuk ikutan ujian masuk PTN-nya gitu. Nah, eh, kebetulan apa enggak ya? Enggak juga sih, by design juga sih. Kita soal kita mau buka gelombang baru, yaitu gelombang ketiga ya. Gelombang ketiga. Kita buka gelombang ketiga nanti di bulan September 2025. Awal September kita mulai pembelajaran baru.
Kemudian nanti akan untuk yang kelas 12 nanti akan selesai di momen SNBT. Ya, di momen SNBT. Buat yang kelas 12 eh, lumayan nih. Sekarang bulan apa nih? Agustus. Nah, nanti September, Oktober, November, Desember, Januari. Kalau kamu ikutan SNBP jalur rapot, maka kamu hanya punya waktu sekitar 5 bulan untuk latihan. Gitu, Januari, Februari, Maret, April. Nah, kalau kamu ikutan SNBT sampai dengan April, kira-kira nanti ada sekitar 8 bulan untuk latihan. Gitu ya, lumayan. Kalau kamu ada di kelas 10, 11, better kamu punya punya waktu lebih lama nanti untuk latihan gitu. Karena namanya drawing kan kalau mau masuk FSRD yang negeri PTN ada ngirim portofolio ya, ngirim gambar. Ya memang harus harus ujian gambar, harus harus ada skill drawingnya. Dan skill itu memang harus dibangun step by step, membutuhkan waktu. Ya, membutuhkan waktu. Dan tidak ada jalan pintas gitu. Memang harus dilakukan, memang harus menggambar gitu. Jadi lebih cepat kamu melakukannya, kamu latihan sudah jauh lebih baik. Nah, ini yang waktu ini yang lama nih. Jadi belajarnya 12 bulan, yang setahun kemarin kita sudah buka yang setahun waktu dari bulan April. Nah, sekarang tinggal 8 bulan waktunya sampai dengan ujian SNBT di bulan April. Nah, kalau teman-teman mau join nanti kita buka kelas yang online dengan yang offline dan minimal nanti ada 2 orang. Kalau sudah ada 2 orang di satu kelas satu jadwal ya, nanti bisa langsung start. Dan untuk kelas 12-nya ini lumayan penting nanti di momen ujiannya ada pendampingan gitu karena kan bikin karya ya, bikin karya portofolio. Nah, inilah yang nanti kita kita bimbing juga. Jadi nggak sekedar belajar cara menggambar, tapi nanti di akhirnya kita bakalan lebih intensif di momen ujian. Kita berikan bimbingan untuk pembuatan portofolio. Nah, ini online dan offline. Kalau teman-teman yang ada eh, masih di sekitaran Bogor, di Depok misalkan, Cibinong misalnya, sangat direkomendasikan untuk langsung datang ke Kanvas Ilmu gitu. Karena ya bisa langsung nanti diskusi dengan gurunya, dapat feedback langsungnya dari gurunya. Sementara kalau misalkan ternyata memang terkendala dengan jarak, kamu bisa pilih juga kelas online. Dan daftar bertiga nanti lebih hemat gitu. Daftar bertiga langsung mulai. Karena kan tadi minimal 2 orang ya. 2 orang. Kalau daftar langsung bertiga nanti ada diskon khususnya. Dan kebetulan juga di pekan ini kita ada promo. Nggak kebetulan, deh. Memang sudah direncanakan. Ya, di pekan ini kita ada promo dari pendaftaran yang awalnya pendaftarannya 350.000. Nah, ini nanti jadi gratis. Kalau teman-teman mendaftar dari tanggal 11 besok ya berarti hari Senin, paling lambat hari Sabtu kalau nggak salah tanggal 16. 16 itu kalau nggak salah hari Sabtu. Iya betul, hari Sabtu. Jadi ini eh, penawaran terbatas teman-teman untuk daftar di Kanvas Ilmu Academy. Nah, ini tadi ya, ada promo daftar bertiga langsung mulai. Nggak pakai waiting list dulu. Karena kalau baru satu orang di satu kelas biasanya ya waiting list dulu, nunggu nunggu sampai ada 2 orang baru jalan nih. Ya. Jadi kalau mau ada pertanyaan, info bisa langsung hubungin nomor ini. Ada juga di grup nanti cari yang Kanvas Ilmu Akademi 0813 1080 4059. Ya, demikian pesan pesan sponsornya. Dan kita masuk mungkin sebentar lagi. Oh, ini sudah jam setengah 6 ya.
Mungkin kita kasih dua pertanyaan deh ya. Ada yang mau tanya langsung sebelum ada yang mau live nanyanya? Kalau enggak kita coba bacakan dari chat. Ada yang mau nanya langsung? Tiga, dua, satu. Oke, kita cek kolom chatnya. Lulusan FSRD, terutama DKV bisa kerja di mana aja ya, Kak? Kalau jurusan IPA pengen di kafe ITB atau ITS, apakah bisa? Bisa jalur SNBP atau enggak? Eh, Lengkapnya mengenai mengenai jurusan-jurusan ada di webinar kita yang pertama. Nah, mungkin nanti lengkapnya bisa lihat di webinar kita yang pertama tentang jurusan itu ada di YouTube kita. Nah, mungkin kalau secara sekilas kalau kalau di DKV prospeknya apa sih? Kamu bisa jadi graphic designer, jadi desainer UI UX, ada pilihan lain misalkan ilustrator, komikus, pengajar, pengajar, baik itu pengajar di sekolah ataupun jadi dosen ya, video editor, motion designer, gitu, apalagi animator. Kalau yang sekarang banyak biasanya ke arah eh, social media konten ya, desain kemasan, logo, belum yang ke brandingnya layouter, website. Nah, sebenarnya bidang DKV itu lumayan luas gitu. Nah, kalau jurusan IPA, saya juga jurusan IPA dulu. Jadi tadi ada lintas jurusan ya. Tahun beberapa tahun terakhir, 2 atau 3 tahun terakhir sudah tidak diperlukan lagi jurusan IPA atau IPS gitu, nggak masalah, nggak masalah. Nah, cuman kalau untuk tahun sekarang kita belum tahu nih update-nya kayak gimana. Kita tunggu ya, apakah ada perubahan kebijakan apa enggak gitu. Kalau sebelumnya sih 2 tahun terakhir nggak ada masalah. Baik IPA atau PS bisa-bisa aja. Kemudian saya scan dulu sekilas. Oh, ada testimoni. Aku mahasiswa arsitektur jarang tidur. Dulu awalnya mau masuk di kafe. Ternyata emang bener lebih susah arsitektur. Ya karena memang ada ini ya, ada hitungannya kalau arsitektur. Kemudian satu lagi, kalau gitu tadi mengenai AI. Nah, adanya AI apakah bisa mengurangi peluang kerja bagi lulusan DKV? Em, Mungkin kalau sampai sampai sekarang kita belum bisa ngelihat ujungnya ya, karena AI ini masih masih di awal-awal banget dia berkembang, masih berkembang dengan pesat banget gitu. Apakah bakal menggerus peluang kerja? Pastinya gitu karena setiap ada perubahan baru kayak apa misalnya kayak ojol gitu pasti dia akan mendisrupsi eh, pekerjaan yang ada sebelumnya gitu bidang yang ada sebelumnya pasti dia akan mendisrupsi gitu. Jadi AI ini juga pasti bakal mendisrupsi bukan hanya lulusan di kafe atau seni rupa banyak ya banyak jurusan-jurusan lain yang bakalan kena imbasnya gitu dan di masa depan kalau kalau menurut saya pribadi ini mah ya, kalau menurut saya pribadi pasti baik anak seni rupa maupun anak desain pasti pakai AI. Ini pendapat saya pribadi ya, gitu. Terlepas dari kontroversinya di kalangan para desainer dan eh, apa artis, artis itu maksudnya seniman gitu, karena kan masalah copyright dan lain-lain. Pasti dalam dalam tahap tertentu, dalam dalam level tertentu pasti kita nanti bakal menggunakan AI juga gitu, yang desainer maupun yang seniman gitu. Sejauh apa belum tahu gitu, karena masih akan berkembang dengan pesat kayaknya AI ini gitu. Mungkin sebagai contoh lain dulu, zaman dulu itu waktu saya kuliah,
mulai berkembang microstock, situs-situs microstock dan situs-situs freelance. Nah, di situ kita lumayan ketar-ketir. Karena kan kalau di website-website microstock eh, pada banting-bantingan harga gitu. Satu gambar misalkan dijual berapa? $1 mungkin atau $0,5 gitu. Kita menganggapnya tuh murah banget gitu satu gambar kayak gitu gitu. Tapi pada akhirnya dia menemukan titik kesetimbangannya juga gitu pada akhirnya, di mana apa namanya, ya bahkan sekarang desainer-desainer yang pro juga dia menggunakan situs Microstock juga, daripada membuat aset dari nol banget gitu, mending dia beli yang apa namanya secara legal gitu, dia beli secara legal kemudian dia pakai untuk projectnya gitu, asal ya tapi tetap harus pakai ini juga sih ya, harus pakai perkiraan juga ya. Maksudnya, jangan kayak yang ya tau lah ya, kasus yang ini terakhir, kondisi terakhir dunia animasi, ada animasi yang mengejutkan yang dicap buatan buatan Indonesia sih gitu, tapi mau bangga juga gimana ya gitu. Gitu, yang kayaknya syarat dengan propaganda gitu, tapi ternyata diulik lagi, eh, yang katanya mau menyaingi apa Kimetsu no Yaiba ya, ternyata banyak asetnya pada pada beli gitu, asetnya beli nggak dibikin dari nol gitu. Dan memang cukup mengejutkan, katanya kabarnya dibuat hanya dalam waktu 2 bulan saja, kurang dari 2 bulan, 1,5 bulan kalau nggak salah gitu. Ya wajar ketika kualitasnya seperti itu ya, gitu deh. Ya mungkin karena waktunya sudah lewat jauh, nampaknya kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir di sore hari ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan insight ya dari pertemuan kita, dari ngobrol-ngobrol santai ini. Dan sebelum pulang, kita foto dulu ya. Kita foto dulu, saya screenshot dulu. Nah, silakan dipersiapkan dengan wajah terbaiknya dan senyumnya yang paling menawan. Halah, oke, bentar saya setting dulu biar semuanya kelihatan. Ya, oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, maaf. 1, 2, 3. Ya. Oke, makasih banyak teman-teman. Mungkin nanti kalau mau ada yang didiskusikan lagi, mau nanya lagi bisa di ini ya di grup, boleh banget. Nanti kalau kakak-kakaknya sedang luang nanti bisa respon kembali. Gitu. Dan kalau ada yang mau ditanyakan juga mengenai Kanvas Ilmu Akademi, bisa cari nomor adminnya yang tadi ada nomornya ya. Eh, Kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah. wabarakatuh. Dadah, makasih semuanya. Terima kasih. Yo, thank you ya semuanya. Terima kasih.